Akhirnya kami pindah ke kota, setelah istriku mendapatkan tawaran kerja menjadi pembantu rumah tangga di sebuah rumah mewah, menggantikan temannya yang berhenti kerja. Semua ini berkat bantuan Mbah Kakung, seorang dukun yang telah lama kami kenal. Tidak banyak yang diminta, hanya saja ada harga yang harus dibayar katanya. Mungkin tidak sekarang, tapi ke depan, Mbah Kakung hanya berpesan untuk tetap tegar menghadapi masalah. Apa yang kami tanam, akan kami tuai. Selain istriku mendapatkan kerja sebagai pembantu rumah tangga, majikan kami pun menawarkan aku kerja sebagai sopir pribadinya. Karena sopir yang sekarang sudah cukup tua, mungkin beberapa bulan lagi akan segera pensiun. Tentu saja kami tidak menolak tawarannya, karena kami juga disediakan tempat tinggal. Apa yang kami mau bisa dituruti majikan kami. Bahkan mereka memperlakukan kami sangat baik, melebihi pekerja lain. Mungkin ini semua berkat Mbah Kakung. Awalnya aku pikir baik-baik saja. Ternyata tak lama dari kehidupan kami yang nyaman, kami mulai membayar karma. Menggunakan jasa kegelapan, ada harga yang harus kami bayar. Aku tidak bisa melawan, semua sudah diberikan kepada kami. Bahkan majikan kami sampai menyekolahkan Tejo. Anak kami di sekolah mahal bersama anaknya, Andri. Bagaimana aku bisa melawan? Aku hidup nyaman di sini. Dengan gaji besar, apa-apa mau bisa dibelikan, asal masih dalam batasan. Bahkan kami bisa request mau makan apa. Hingga aku mulai muak, karena setiap minggu istriku harus bekerja di kamar majikan kami. Entah apa yang diperbuat, awalnya aku tidak heran, karena dalam kamar bukan hanya ada Pak Dermawan, tetapi juga istrinya, Bu Gita. Jadi tidaklah mungkin kalau mereka berbuat tidak-tidak. Aku baru tahu ketika istriku hamil, padahal kami sudah lama tidak melakukan hubungan badan. Aku marah. Kami bertengkar waktu itu, aku meminta penjelasan darinya, dan akhirnya dia mengakui telah berselingkuh dariku. Aku shock, dia berselingkuh dengan Pak Dermawan, bahkan sepengetahuan Bu Gita. Apa tidak gila? Sudah berkali-kali dia bekerja di kamar mereka, ternyata itu yang dilakukan oleh mereka. Sulastri menangis dan mengatakannya, entah bisa aku percaya atau tidak, namun Sulastri bilang, ia mendapatkan mimpi bahwa Mbah Kakung memintanya untuk menurut saja kemauan majikan kami, agar kami tetap diberikan rezeki yang lancar. Bahkan perselingkuhan itu mempunyai motif tujuan, kata Sulastri dalam mimpi itu. Mbah Kakung bilang, kandungannya harus dikorbankan untuk jin yang menjaga kami. Sulastri tidak tega mengorbankan kandungan hasil cinta kami, sehingga lebih baik dari hubungan gelap. Aku tak habis pikir, aku terpaku di pojokan mikir nasib keluarga kami. Bertahun-tahun aku membiarkan itu terjadi. Sulastri terus bermalam bersama Pak Dermawan dan Bu Gita, dengan rantai yang sama, hamil dan keguguran, hingga Tejo masuk sekolah bersama Andri di sekolah dasar. Tiba-tiba saja Pak Dermawan tidak pernah lagi meminta Sulastri menemaninya. Entah karena kontrak sudah habis atau apa, aku tidak mau tahu. Namun semenjak itu, Bu Gita mulai agresif. Dia jadi sering memintaku menemaninya, pergi belanja ke mall, bahkan menginap di hotel. Aku tidak berani menceritakannya kepada Sulastri. Aku tidak mau dia tahu. Namun ini juga sebagai balasan karena dia telah berselingkuh dariku. Saatnya aku untuk membalas. Entah apa yang ada di pikiran Bu Gita, dari tatapan wajahnya seperti ia sangat tertarik denganku. Apakah aku ada daya pikat yang kuat, atau memang ada niat lain? Namun aku manfaatkan untuk menyalurkan nafsu bejatku. Selain kaya, Bu Gita masih muda dan cantik, orangnya bersih. Kapan lagi aku bisa mencobanya? Hampir tiap hari aku mulai antar Bu Gita kemana-mana, dan tidak lupa singgah ke hotel untuk bercinta. Entah Pak Dermawan tahu apa enggak, tapi dia tidak pernah menyuruhku mengantarnya lagi. Malah tahan Pak Dermawan mengendarai mobil sendiri. Kejadian berlangsung lama hingga bertahun-tahun. Tejo sudah mulai beranjak dewasa dan memasuki SMA bersama Andri. Aku sebenarnya kasihan dengan Tejo, ia seperti korban dari perjanjian gelap kami. Sehari-hari harus mendengar kami bertengkar, menahan diri melihat salah satu dari kami menangis. Aku tahu dia tabah, kadang-kadang ia lampiaskan dengan berhura-hura bersama Andri. Aku dan Sulastri hanya bisa berpesan pada Tejo untuk tidak terjerat, jangan sampai seperti kami, saling berkhianat. Cerita masih panjang,
Karena ada derita yang lebih berat lagi harus kami tanggung. Perjanjian gelap tidak pernah berdampak baik. Iblis tidak pernah suka melihat manusia senang, apalagi sekarang jiwa kami telah menjadi miliknya. Dia bisa semau hati menyiksa kami, karena semakin manusia tersiksa, iblis semakin senang. Untuk teman-teman yang mendengar cerita ini, aku harap tidak terjerumus seperti saya. Karena kalian tidak akan bisa lari dari cengkraman kegelapan.